Halo, balik lagi bersama saya Karisma Rizky. Pada video sebelumnya, teman-teman telah buat movie API dan movie response, namun di sini masih ada yang merah ya. Sepertinya di sini saya salah input, yaitu query-nya untuk dari library room ya. Jadi kita akan hapus impornya, kemudian saya akan import ulang, klik up enter, kemudian pilih yang retrofit. Ini kalau teman-teman salah ya. Nah, pada video kali ini kita akan menerapkan dependency injection atau biasa disebut DI menggunakan Dagger Hill. Langsung saja kita buat dulu package-nya, klik kanan, new, package, DI. Nah, kemudian kita buat juga kelas untuk base application-nya. Di package movie ini kita buat Kotlin file class, yaitu namanya movie application class ya. Ini akan mengimplement kelas aplikasi, kemudian add enter. Nah, kemudian di atasnya kita beri anotasi Hilt Android app. Nah, jadi kelas ini adalah kelas yang pertama dijalankan dan memberitahu bahwa aplikasi ini menerapkan dependency injection menggunakan Hilt. Kemudian kita edit manifestnya. Di atas ini kita tambahkan name, masukkan movie application yang sudah kita buat tadi. Kemudian di dalam DI kita buat modulnya untuk injectionnya. Kita beri nama app module. Sini kita pilih objek. Kemudian kita beri anotasi modul. Kemudian singleton. Nah, kemudian di dalamnya kita akan membuat fungsi-fungsi untuk menyediakan injeksi atau untuk menginjek kelas-kelas yang akan kita buat. Yang pertama kita akan provide retrofit object ya. Kalau teman-teman mengikuti tutorial saya yang retrofit, di situ ada retrofit object. Namun di sini saya akan menggunakan retrofit objeknya lewat injection. Jadi buat dulu kita provides, anotasi provides, kemudian singleton, kemudian buat function provide retrofit. Ini akan mengimplement retrofit. Kemudian sama dengan, supaya tidak panjang ke samping, saya akan enter retrofit.builder. Nah, kemudian .base URL, masukkan base URL-nya, kita panggil dari movie API tadi ya. Movie API yang ini, karena kita sudah masukkan base URL-nya di sini. Jadi kita panggil base URL, kemudian add converter factory ya, kita gunakan json.create dan build. Nanti retrofit ini akan kita injek ke kelas-kelas yang membutuhkan. Kemudian untuk yang kedua kita perlu menginjek kelas movie API. Kita tambahkan anotasi provides, kemudian singleton. Untuk lebih detail mengenai dependency injection ini mungkin saya akan buat tutorialnya nanti. Provide movie API. Kemudian di dalamnya tambahkan parameter objek retrofit. Kemudian ini akan mereturn movie API karena kita akan menginjek kelas movie API. Kita panggil retrofit, yaitu argumen tadi, kemudian create movie API class. Nanti teman-teman akan lihat simpelnya bahwa kelas 1 dan yang lainnya tidak akan bergantung secara langsung karena instance-nya atau kelasnya sudah diinjek lewat sini. Ini salah satu kemudahan dari dependency injection. Ini salah satu clean arsitektur.
dan kita ke main activity dan ke fragment-fragmentnya kita tambahkan Android entry point ya untuk menandakan bahwa ini menggunakan dependency injection. Android entry point dan yang terakhir di favorit fragment. Android entry point. Nah, kemudian kita akan membuat repository ya untuk remote-nya. Jadi kalau teman-teman perhatikan dari struktur dari MVVM itu kurang lebih seperti ini. Dari web service kita tangkap API-nya menggunakan retrofit dengan remote data source. Kemudian kita buat repository ya. Ini biasanya untuk caching ya atau cache. Namun saya tidak akan menggunakan room sebagai cache di sini, namun sebagai tempat penyimpanan untuk penyimpanan movie favorit kita. Jadi kita akan buat repository-nya. Kita ke remote, kemudian klik kanan new movie repository. Kemudian ketikkan kelas movie repository. Nah, di dalamnya kita masukkan private file movie API. Biasanya kalau kita tidak menggunakan DI kan kita akan masukkan movie API ini nanti di argumen saat kita memanggil repository. Nah, karena kita menggunakan DI, kita bisa inject saja. Inject. Kemudian constructor. Jadi akan seperti ini. Nah, jadi kita tidak akan satu kelas dan kelas lainnya yang memanggil repository ini tidak akan bergantung secara langsung karena sudah kita inject movie API-nya. Dan jangan lupa tambahkan singleton. Kemudian kita buat view model ya. Di sini juga ada view model. Kita akan buat view model untuk movie ya. Favoritnya kita akan handle di akhir. Di movie yaitu kita buat Kotlin file class movie view model. Kita pilih kelas. Nah, kemudian di view model ini kita membutuhkan repository. Nah, karena kita menggunakan dependency injection, kita tinggal inject aja nanti. Ini akan mengextend atau inherit terhadap kelas view model. Jangan lupa tanda kurung. Kita akan inject kelasnya. Dengan view model inject constructor. Nah, mungkin cukup sekian. Jadi kita telah membuat repository, kemudian kita buat DI-nya juga, kemudian base application. Jadi ini mungkin persiapan awal untuk dependency injection menggunakan Dagger. Pada video selanjutnya kita akan membahas atau menerapkan paging source ya, karena di API ini ada page-nya kalau teman-teman lihat. Nah ini page 1 kan, page-nya ada 69, yaitu berarti masih ada page-page selanjutnya. Nah itu ada di query ini juga. Kita akan atur menggunakan paging source, yaitu library dari Android paging 3. Ini cukup mudah juga, jadi jangan kemana-mana. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini. Like juga kalau suka. Kita berjumpa di video selanjutnya.